Sekolah Minggu Online hari ini. Nah, adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini kita berkumpul lagi ya, Kak Petra. Ya, betul. Sekolah Minggu. Tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan ya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah membimbing kami hari ini. Bapa, jikalau sebentar kami akan beribadah, Tuhan berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan bersukacita untuk Tuhan. Kita mau naikkan suatu pujian yang judulnya apa Kak Shirley? I got the joy down in my heart. Wah. Nah, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini. Jadi adik-adik, kita bersukacita naikkan pujian ini bersama-sama. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, senang sekali berjumpa kembali dengan kalian dalam ibadah Sekolah Minggu Online. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan buat kami untuk dapat mengerti dan melakukan setiap firman Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kali ini kakak membawa sebuah benda cair. Apa ini? Ini adalah air putih. Adik-adik, kapan sih kita biasanya minum air putih? Pasti ketika kalian merasa haus. Contohnya sehabis berolahraga atau sehabis berlari. Adik-adik bayangkan ketika kita merasa haus dan pada saat itu di rumah tidak terdapat air, apa yang kalian lakukan? Mungkin kalian akan mencari air di seluruh rumah, di dapur, di meja makan, atau dimanapun. Atau adik-adik bahkan ada di antara kalian yang marah-marah kepada mamanya kalau tidak ada air ketika kalian haus. Siapa di sini yang seperti itu? Tidak boleh ya adik-adik, kita harus bertanya kepada orang tua dengan sopan. Nah adik-adik, ada loh cerita di Alkitab tentang orang yang marah-marah karena tidak mendapat air. Siapa yang tahu cerita apa ya itu? Iya betul, cerita
ceritanya adalah tentang air pahit di Mara. Siapa yang sudah pernah mendengar cerita ini? Nah, kalau belum, kita dengarkan yuk ceritanya. Musa menyuruh bangsa Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan tunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Adik-adik, siapa di sini yang masih ingat siapa nama orang yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ada yang masih ingat? Iya adik-adik, ia adalah Musa. Musa adalah hamba Tuhan yang diutus untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada suatu hari adik-adik, bangsa Israel melakukan perjalanan di padang gurun Syur. Adik-adik tahu ya kalau padang gurun itu adalah tempat yang sangat kering, tidak ada air. Nah, bangsa Israel berjalan melalui padang gurun Syur selama 3 hari dengan tidak mendapatkan air. Mereka merasa haus karena tidak bisa minum. Lalu sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Mara. Di sana mereka menemukan sebuah mata air. Tetapi adik-adik, airnya tidak bisa diminum. Mengapa? Karena ketika mereka hendak meminumnya, air itu rasanya sangat pahit, sehingga tidak bisa diminum oleh orang. Lalu apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka marah-marah kepada Musa dan berkata, "Apa yang hendak kami minum?" Kemudian adik-adik, Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Musa. Lalu Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa supaya Musa melemparkan sebatang kayu ke air yang pahit tadi. Seketika itu juga adik-adik, air yang tadinya rasanya pahit berubah menjadi manis. Dan orang-orang dapat minum dengan penuh sukacita. Setelah Musa dan bangsa Israel minum, mereka tidak merasa haus lagi. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah tempat yang bernama Elim. Di sana mereka mendapati 12 mata air dan 70 pohon kurma. Nah adik-adik, dari cerita tadi ada 2 hal yang dapat kita pelajari.
Apa itu? Yang pertama adalah bahwa air adalah benda yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali kegunaannya ya adik-adik. Contohnya untuk minum, untuk mencuci piring, untuk mencuci baju, dan banyak yang lainnya. Oleh karena itu adik-adik, Tuhan mengajarkan juga kepada kita untuk selalu menjaga kelestarian air. Artinya apa ya? Artinya supaya kita menjaga agar air itu tetap ada. Bagaimana caranya ya? Yaitu dengan cara mempergunakan air sebaik mungkin atau mempergunakan air seperlunya. Jangan kita membuang-buang air ya adik-adik, seperti contohnya untuk main-main, dibuang-buang. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik, kita harus menjaga supaya air itu tetap ada. Dan yang kedua adik-adik, adalah hal yang perlu kita ingat. Apa itu? Bahwa Tuhan mampu mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya seperti tadi ya adik-adik, Tuhan dapat mengubah air yang rasanya pahit menjadi manis. Nah adik-adik, apabila kalian menghadapi kesulitan dalam kehidupan kalian, asalkan kalian mau datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengadakan mukjizatnya dengan membantu kalian. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk selalu menjaga kelestarian air dan selalu datang kepada Tuhan apabila kami menghadapi sebuah persoalan. Tuhan berkati kami dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Berkati pula orang tua kami yang mendidik dan mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.